Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GSCA Air Hidup Madiun. Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali di dalam Pastoral Note. Dan pada kesempatan ini saya memberi judul Pastoral Note saya pada hari ini adalah Sudahkah Yesus lahir di hati kita? Jika gereja Tuhan di tempat ini mengambil tema Natal pada tahun ini, kelahiran yang berarti, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, benarkah Yesus yang telah lahir ke dunia ini sungguh-sungguh berarti bagi kita? Atau sebaliknya, ini hanya merupakan sebuah tema daripada gereja Tuhan di tempat ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih dalam lagi, saya mau mengajak kita semua untuk membaca dari kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Tentunya kebenaran firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan mungkin ini menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Mari kita membacanya bersama-sama. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus yang telah lahir ke dunia ini, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menjadi kelahiran yang penuh arti bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Karena dengan kelahiran Kristus ke dunia ini, kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Kristus. Karena Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia, untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Ayat 17 berkata demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18 berkata demikian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 ini sungguh sangat mudah sekali untuk kita mengerti bagaimana ketika Yesus datang ke dunia, kita sebagai orang-orang yang berdosa itu memiliki pengharapan yang baru. Karena dengan kelahiran Kristus ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita beroleh keselamatan. Bagi siapa? Bagi kita yang mau percaya kepada Kristus. Dan di ayat 18 jelas dikatakan, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, ia akan menerima hukumannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita benar-benar memaknai tema Natal kita pada tahun ini, kelahiran yang berarti, yang menjadi pertanyaan kita semua Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih kita memaknai Natal ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, makna Natal adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menghadirkan Yesus di dalam hati kita. Jika kita memaknai kelahiran Yesus ini penuh dengan arti, kita seharusnya sebagai orang-orang yang percaya itu mampu menghadirkan Yesus di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari betapa besar cintanya Tuhan buat kita sampai Ia rela merendahkan diri datang ke dunia melalui proses kelahirannya ke dunia yang penuh dengan arti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini memiliki tujuan bagi umat manusia. Ya, Saudara, orang-orang yang memaknai kelahiran Yesus penuh dengan arti itu adalah orang-orang yang mampu menghadirkan Kristus di dalam hidup ini. Karena ketika Yesus hidup di dalam diri kita, Yesus ada di dalam hidup kita, tentunya setiap momen Natal datang, kita selalu diingatkan akan kelahiran yang penuh dengan arti. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang menjadi tujuan Allah datang ke dunia ini?
Yang pertama, Allah rindu menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Jika kita melihat kehidupan manusia sebelum ia jatuh dalam dosa, tentunya ada hubungan yang sangat harmonis antara Bapa dan manusia di sana. Ya, tidak ada jarak yang memisahkan kita dengan Allah. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, ada jarak yang cukup jauh sekali yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Dan Tuhan tahu manusia yang telah jatuh di dalam dosa ini, manusia tidak akan bisa kembali lagi ke sorga. Karena ada kutuk dosa yang telah mengikat manusia. Firman Tuhan jelas katakan upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kelahiran Kristus ke dunia ini, sehingga kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Ya, ada jaminan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16 jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tahu betul apa yang terjadi atas kehidupan manusia. Tanpa Kristus datang ke dunia, maka manusia tidak akan bisa lagi kembali ke sorga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah di momen Natal ini dengan kelahiran Kristus ke dunia ini, kita boleh benar-benar sungguh-sungguh melahirkan Kristus di dalam hati ini. Yesus ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Allah yang kedua adalah Allah ingin memulihkan relasi manusia dengan Bapa. Jika kita melihat bagaimana belum manusia jatuh dalam dosa, itu ada sebuah hubungan yang luar biasa harmonis antara manusia dan Allah tanpa ada batas. Tetapi kita mengerti betul bagaimana ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, saya katakan tadi ada jarak yang memisahkan yang cukup jauh, yang tidak mungkin akan manusia bisa kembali lagi kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Karena jelas usaha kita, usaha manusia, mungkin kita sering berbuat baik, kita melakukan ini dan itu semua tidak akan mampu mengembalikan hubungan ataupun relasi kita dengan Allah tanpa Kristus datang ke dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demi orang-orang yang berdosa seperti kita, Yesus itu harus datang ke dunia untuk menyelesaikan misinya. Dan kita tahu misinya Tuhan sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu. Ya. Dari Yesus datang ke dunia sampai ia disalibkan, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya semuanya digenapi. Saudara, itu semua untuk apa? Agar setiap kita itu memperoleh kasih karunia Allah. Inilah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua. Sehingga apa? Ketika kita mendapat kasih karunia Allah, sehingga ketika kita menghampiri Bapa, kita menghampiri Allah, kita sudah tidak tertuduh lagi sebagai orang-orang yang berdosa. Karena apa? Dosa kita sudah diampuni oleh Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 berkata demikian, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Kita tentu mengetahui bagaimana kehidupan kota Korintus pada waktu itu sebagai kota metropolitan pada zamannya, dengan berbagai macam latar belakang orang yang datang di sana. Tentunya juga ada dosa-dosa yang terjadi di sana. Bahkan kita juga mengenal di sana ada tempat khusus untuk pelacuran bakti. Dan Rasul Paulus juga menasihatkan kepada jemaat-jemaat di sana untuk mereka berbalik kepada Tuhan, untuk mereka tidak berbuat dosa lagi. Jika Rasul Paulus mengatakan apa? Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya. Jika kita datang dengan merendahkan diri kita kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti ketika kita sudah menjadi orang percaya, kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya.
Dosa masih akan tetap terus menghantui kita. Dan si iblis, si jahat akan terus berusaha untuk membawa kita masuk pada kehidupan kita yang lama sebelum kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Mari kita berbalik kepada Allah. Berikan hati kita kepada Allah. Berikan hidup kita kepada Allah. Ketika kita memberikan hidup kepada Allah dan kita percaya kepada Kristus, Mesias yang hadir ke dunia ini, maka dosa kita akan diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang sangat menyedihkan. Kenapa saya katakan sangat menyedihkan? Saudara, kita tahu tanpa kehadiran ataupun kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, tentunya kita adalah orang-orang yang layak untuk dihukum, orang-orang yang layak untuk dihakimi. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena kemurahan Tuhanlah, kita beroleh anugerah keselamatan yang Tuhan janjikan melalui putranya Yesus Kristus yang telah turun ke dunia ini, yang juga kita akan peringati ya di dalam momen Natal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu biarlah kehadiran Tuhan ke dunia ini juga benar-benar membawa arti yang sesungguhnya di dalam hidup ini untuk kita bisa ya, menghadirkan Kristus itu di dalam hidup kita. Sehingga ketika Kristus hadir di dalam hidup kita senantiasa terus dituntun oleh Allah. Agar apa? Agar hidup kita tidak kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama kita. Hidup lama kita yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan akan senantiasa terus ingatkan kita ketika Yesus ada di dalam hidup ini. Bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus akan ingatkan kita. Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu bukan agama. Namun dia adalah juru selamat umat manusia. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita bangga menjadi orang Kristen. Ya. Karena kekristenan itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat ini. Yaitu putranya yang tunggal yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan agama, dia adalah juru selamat umat manusia. Dengan kata lain, semua manusia di bumi ini membutuhkan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menjadi juru selamat di dalam kehidupannya. Jika kita saat ini sudah menjadi orang-orang percaya di dalam Kristus, mari hadirkan Yesus itu di dalam hidup kita. Lahirkan Yesus itu di dalam hidup kita, sehingga hidup kita senantiasa terus diterangi oleh kasih Allah. Dan anugerah Allah itu yang akan menolong kita, membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang akan semakin disempurnakan seperti Kristus di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kelahiran Yesus ke dunia, kita akan tetap menjadi orang-orang yang berdosa, yang sudah pasti kita akan binasa. Karena jelas firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Ketika manusia telah jatuh di dalam dosa, maka upah dosa itu adalah maut. Tetapi oleh karena anugerah Allah, ya, yang Bapa yang telah memberikan putranya yang tunggal ke dunia ini, ya, sehingga melayakkan kita kembali, mengampuni apa yang menjadi dosa-dosa kita. Oleh sebab itu jangan pernah kita kembali pada kehidupan yang lama kita yang penuh dengan dosa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, mari berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kasih yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ini benar-benar nyata Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10 berkata demikian bunyi firman Tuhan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa kita. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ya, keselamatan yang kita peroleh ini bukan dari hasil kerja keras kita,
bukan hasil dari perbuatan baik kita, tetapi ini adalah merupakan kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Karya keselamatan itu diinisiali oleh Allah sendiri yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata demikian, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh iman. Saudara, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung di dalam iman percaya kita, di dalam kekristenan ini. Karena apa? Yesus itu memandang kita sebagai ciptaan yang sangat berharga, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu, biarlah kasih Tuhan ini senantiasa terus menyertai kehidupan kita, dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, menghadirkan Kristus di dalam hidup ini. Jika Kristus ada dalam hidup ini, maka hidup kita akan senantiasa terus berjalan sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan Yesus kita semua mendapat pembenaran, bukan dari perbuatan, tetapi iman percaya kita yang menyelamatkan. Ya, iman percaya kepada siapa? Iman percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Natal bukan sekedar merayakan kelahiran Yesus ke dunia, dan bukan sekedar memperingati sang terang dan sang damai yang telah datang. Namun yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, sudahkah dia benar-benar lahir? Sudahkah benar-benar dia hidup di dalam hidup kita ini? Mari kita merenungkan bersama-sama. Jika kita menganggap kelahiran Kristus ke dunia ini penuh dengan arti, mari kita mampu menjadi orang-orang yang benar-benar menghadirkan Kristus di dalam hidup ini, sehingga Natal itu senantiasa terus hadir di dalam hidup kita. Ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang nyata di dalam kehidupan kita. Natal tidak akan berarti tanpa Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita untuk kita boleh kembali merefleksikan diri kita. Benarkah Yesus sudah lahir di dalam hidup ini? Jika Yesus sudah lahir di dalam hidup ini, maka hidup kita akan senantiasa melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan rencana-rencana yang Tuhan telah tetapkan di dalam hidup ini. Dan kita tidak akan kembali pada kehidupan lama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.